Hai guys, kembali lagi di channel saya Captain Red. Video kali ini masih membahas mengenai alat keselamatan atau alat penolong kehidupan yang tersedia di atas kapal, Life Saving Equipment Part 2. Seperti yang teman-teman lihat, di depan saya ada dua jenis personal floating device. Yang di sebelah kiri tangan saya itu life jacket, dan yang di sebelah kanan adalah life vest. Saya akan jelaskan kepada teman-teman fungsi dan berbagai informasi mengenai kedua barang ini ya teman-teman ya. Life jacket. Apa sih fungsinya life jacket? Life jacket atau jaket keselamatan berfungsi untuk membantu kita tetap terapung di perairan, baik itu di laut, sungai maupun danau. Sesuai aturan, jumlah life jacket yang harus tersedia di atas kapal menyesuaikan dengan jumlah kru dan penumpang yang ada di kapal itu. Sehingga setiap orang, baik kru maupun penumpang yang ada di atas kapal, harus mendapatkan satu life jacket. Dari total jumlah life jacket yang tersedia di atas kapal, 10%-nya harus tersedia untuk anak-anak atau children's life jacket. Model atau bentuk life jacket itu bervariasi ya teman-teman. Seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat sebelumnya, baik itu di kapal ataupun di pelabuhan, orang-orang yang memakai life jacket, modelnya kok berbeda-beda. Tapi jenisnya itu hanya dua ya teman-teman. Jadi walaupun modelnya berbeda-beda, jenisnya hanya dua. Yang pertama, tipe atau jenis daripada life jacket itu adalah buoyant life jacket. Buoyant life jacket ini adalah jenis life jacket yang padat atau solid seperti ini. Ya teman-teman. Jadi yang tersedia di atas kapal saya itu, model life jacketnya ada seperti ini, dan tipenya adalah buoyant life jacket. Dia padat, ya. Ini dari bahan foam campuran, seperti itu. Kemudian tipe atau jenis life jacket yang kedua adalah inflatable life jacket. Salah satu contohnya jika teman-teman naik pesawat, beberapa awak kabin pesawat sedang mendemonstrasikan life jacket, kemudian instruksi yang diberikan pada waktu pemakaiannya itu tarik tabungnya atau ditiup manual. Nanti dia akan mengembang. Artinya apa? Di dalamnya itu adalah udara. Jadi setiap life jacket, apapun bentuk atau modelnya, jika di dalamnya udara, itu jenis atau tipe inflatable life jacket. Life jacket harus dipastikan fisiknya dalam keadaan utuh, baik dan sempurna seperti ini ya teman-teman ya. Ya, tidak ada yang coak, tidak ada yang robek, karena ini berkaitan nanti dengan daya apungnya teman-teman. Life jacket juga harus diberikan reflective tape seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat, ini bukan tips sembarang tips ini teman-teman. Ini bisa memantulkan cahaya ketika si pemakainya berada di lokasi yang kurang cahaya atau yang gelap atau malam hari, karena keadaan darurat atau emergensi itu tidak bisa diketahui kapan datangnya teman-teman ya. Jadi sewaktu-waktu bisa terjadi. Apabila itu terjadi malam hari atau tengah malam, orang yang memakai ini akan bisa tetap kelihatan karena ada reflective tapes-nya ini juga. Kemudian life jacket juga harus diberikan identitas ya teman-teman. Identitas itu maksudnya harus diberikan nama kapal dan register kapal pemilik daripada life jacket ini. Sehingga setiap orang yang memakainya nanti ketika terapung di perairan, jelas dia berasal dari kapal mana dan register kapal itu apa. Ini juga yang akan nanti memastikan tim pencari atau tim penyelamatan, misalnya tim SAR, ketika melakukan pertolongan sudah bisa memastikan orang atau kru atau penumpang tersebut berasal dari kapal mana sesuai dengan target yang mereka cari. Kemudian sesuai aturan, life jacket juga harus dilengkapi dengan dua item. Yang pertama adalah life jacket light atau lampu daripada life jacket. Ini dimaksudkan untuk memberikan isyarat visual. Lampu yang menyala nantinya akan memudahkan tim pencari. Dengan cahaya lampu ini mereka bisa jadikan sebagai referensi untuk melakukan pertolongan terhadap kru dan penumpang tersebut. Ada dua tipe daripada lampu life jacket atau life jacket light ini. Yang pertama manual, yang kedua adalah otomatis. Untuk yang tipe manual biasanya ada tombol atau switch di sekitar fisik daripada lampunya ini. Jadi untuk mengetahui apakah lampu itu masih bagus atau tidak, kalau dia tipenya manual, kita tinggal switch on aja, dia akan menyala. Kalau tidak menyala berarti tidak bagus. Kemudian bisa dimatikan kembali. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah tipe otomatis teman-teman. Kalau tipe otomatis tidak tersedia tombol atau switch untuk mengaktifkannya. Kenapa?
karena dia akan otomatis menyala ketika nanti sudah basah atau sudah berada di perairan. Untuk mengetahui apakah lampu yang tipe otomatis ini aktif atau bekerja dengan baik atau tidak, teman-teman tidak perlu pakai life jacketnya kemudian nyebur ke laut ya. Jadi cukup ambil air aja segenggam, kemudian basahin ya, nanti dia akan otomatis menyala ya. Nah, ini langsung aja saya coba, ini karena tipenya otomatis ya teman-teman. Please give me this water. Oke. Nih kita langsung coba ya teman-teman, saya langsung siramkan aja nih ya. Oke, teman-teman lihat dia sudah menyala ya. Jadi nanti ketika sudah berada di perairan ya, otomatis dia akan menyala secara terus-menerus. Kemudian memang di sini disediakan ada tombol ya teman-teman, tapi tombol ini bukan untuk mengetahui dia bisa menyala atau tidak. Ini hanya untuk mematikannya teman-teman. Oke, ini tombol untuk mematikannya. Jadi untuk menyalakannya ketika dia masih basah masih bisa dari sini, tapi ketika dia sudah kering tidak bisa lagi dari sini teman-teman. Harus dibasahin dulu. Nah, hanya mematikannya bisa. Oke, kemudian sesuai dengan aturan minimum durasi lampu ini menyala secara terus-menerus adalah 8 jam ya. Jadi dia harus bisa menyala secara terus-menerus selama 8 jam. Oke. Kemudian berikutnya adalah whistle. Whistle atau fluid. Ini dimaksudkan untuk memberikan isyarat bunyi. Nah, kalau ini mudah, teman-teman tinggal tiup aja sekencang-kencangnya ya. Nah, ini contoh. Nah, itu ya. Sekali lagi. Ya. Habis nafas saya nanti niup ini terus. Oke, jadi dua item ini sesuai aturan keselamatan life jacket harus memiliki lampu dan fluid. Oke, kemudian saya bergeser ke life vest ya teman-teman. Life vest atau walk vest. Life vest ini sebenarnya fungsinya sama seperti life jacket ya teman-teman. Bisa membantu kita untuk terapung di perairan. Bedanya hanya dalam durasi daya apungnya. Untuk life jacket minimum bisa membantu teman-teman untuk terapung di perairan selama 24 jam. Sementara walk vest itu hanya 2-4 jam. Kenapa dikatakan walk vest? Karena ini biasanya dipakai untuk orang yang kerja di sisi laut, seperti misalnya melakukan pengecatan lambung kapal yang langsung berhadapan dengan sisi laut, atau misalnya orang-orang yang kerja di dermaga atau pelabuhan seperti mooring man yang menyangkutkan tali kapal ya, atau yang berkaitan dengan langsung di sisi laut. Boleh memakai walk vest, boleh memakai life jacket. Tetapi banyak yang memakai walk vest, kenapa? Karena dianggap jika orang tersebut jatuh ke laut akan bisa mendapatkan pertolongan secara cepat karena dia berada di objek yang tetap, yang tidak bergerak, seperti misalnya kapal yang sedang berlabuh jangkar, kapal yang sedang sandar, atau di dermaga ataupun platform di mana di situ banyak juga orang lain yang sedang bekerja. Ketika kapal dalam keadaan darurat, kemudian nakoda memutuskan untuk meninggalkan kapal, yang direkomendasikan untuk dipakai adalah life jacket, bukan life vest atau walk vest ini ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti ketika sudah meninggalkan kapal, baik itu menggunakan lifeboat maupun menggunakan life raft, tidak ada yang tahu kapan pertolongan itu bisa tiba. Dan tidak ada yang tahu juga, bisa jadi sewaktu-waktu kita akan berada di perairan dalam waktu yang lama. Jadi ini yang direkomendasikan dalam keadaan darurat ketika nakoda memutuskan untuk meninggalkan kapal. Sementara ini direkomendasikan hanya untuk bekerja di sisi laut. Oke, teman-teman, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memakai life jacket dan life vest ini dengan benar ya teman-teman. Ini saya demonstrasikan cara memakai life vest atau walk vest dulu ya teman-teman ya. Nah, ini simple aja kalau walk vest atau life vest ya. Ini pastikan ya strapnya terkunci. Oke. Kemudian ya ready.
Oke. Life vest. Ini saya akan mendemonstrasikan life jacket. Kalungkan ke leher, ya. Pastikan strapnya ini, ya, mengelilingi atau mengunci tubuh, ya, ke belakang. Kemudian dikunci seperti ini dan kencangkan sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing. Sisa daripada strapnya ini bisa teman-teman ya simpan di bagian belakang daripada life jacket, ya, supaya tidak kemana-mana. Kemudian strap bagian atas juga dikunci untuk memastikan life jacket ini ya sudah kencang. Nah, ini sudah merupakan cara memakai life jacket yang benar. Kemudian jika diharuskan untuk lompat ke laut, pastikan teknik melompat seperti di video yang saya bagikan sebelumnya. Satu tangan menutupi hidung, kemudian satu tangan lagi mengunci sebisa mungkin, ya. Ini memegang life jacket, kunci segini, kemudian kaki dirapatkan, ya. Setelah rapat, kemudian salah satu kaki melangkah, kemudian turun, pastikan kaki dalam keadaan lurus. Nah, itu teknik melompat yang benar. Oke teman-teman, thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe. See you next video. Captain Red, ciao.